Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black & Decker Indonesia. Hari ini kita akan bahas satu produk baru lagi, yaitu adalah DCH133. Di mana DCH133 ini adalah rotary hammer. Fungsinya itu adalah fokus untuk ngebor di beton ya. Jadi beton, bukan tembok lagi ya. Jadi beton itu lebih keras lagi dibandingkan dengan tembok. Ya, mungkin standar kekerasannya itu adalah K350, K400 atau K500. Ini bisa menggunakan ini. Ayo kita unboxing terlebih dahulu untuk produknya. Include pembeliannya itu pada saat kita beli DCH133 itu dapatnya apa aja. Yang pertama dapatnya itu adalah toolbox seperti ini. Toolboxnya ini adalah sudah kuat, sudah kokoh, dan ini juga sudah T-stack ya. Semua toolbox yang seperti ini nanti bisa ditumpuk. Sekarang kita unboxing dulu terlebih dahulu untuk isinya apa aja. Kita mulai dari yang pertama adalah buku manual book serta garansi ya. Nah, kembali lagi kita menjelaskan masalah garansi. Garansi DeWalt ini adalah 3 tahun untuk penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 3 tahun. Karena ini cordless, nah untuk baterai dan charger itu kita garansi 1 tahun. 1 kali penggantian baterai dan charger itu adalah selama jangka waktu 1 tahun. Untuk instruksi manual nanti bisa dibaca detail di sini. Untuk alamat service center nanti kita akan cantumkan di sini di bawah sini untuk alamat service center kita di seluruh Indonesia. Untuk baterai itu sudah dapat 2 unit baterai. Oke, 1 sudah terpasang di unit, 1 lagi untuk cadangan. Yang selanjutnya itu adalah sudah dapat menggunakan charger, sudah dapat juga charger, sudah charger yang versi terbaru, tipenya itu adalah DCB115. Ini bisa digunakan untuk ngecas ya, untuk ngecas baterai 10,8 terus sampai 12 volt, 18 volt sampai 20 volt. Ini bisa digunakan untuk ngecas baterainya. Nah, selanjutnya itu adalah sudah mendapatkan unitnya ini. Nah, unitnya seperti ini. Ini tergolong itu adalah 2 kg hammer ya. Jadi sudah bisa digunakan untuk ngebor di maksimum itu adalah di 16 sampai 26 mm di beton. Di sini juga sudah include sama handle. Handle-nya ini langsung bisa nanti diputar sesuai dengan kebutuhan. Ya, tambahannya lagi itu di sini adalah sudah mendapatkan deep gauge namanya ya. Ini adalah alat ukur pada saat nanti kita mengobor kedalaman. Jadi supaya nanti ngebornya itu adalah supaya lebih rapi ya, jadi nanti bisa menggunakan ini. Terus dapat apa lagi ya, itu aja sih untuk include pembeliannya pada saat nanti kita membeli DCH133 ini. Sekarang kita masuk ke build quality dari DCH133P2 ini. Jadi P itu adalah 5Ah include baterainya, 2 itu adalah 2 include pada saat pembelian. Yang pertama kita mulai dari build quality dari unitnya sendiri. Ini sudah oke, bagus ya. Jadi untuk finishingnya juga sudah oke, bagus, nggak ada cetakan yang luber-luber. Terus untuk handle ini juga sudah ada gerigi-geriginya ini, dan gampang juga untuk setting ya. Jadi kalau misalkan orang yang kerja tangan kiri gampang, terus nanti untuk kerja tangan kanan juga gampang untuk settingnya. Itu dari build quality dari unitnya sendiri. Build quality dari charger ya, plastiknya juga udah bagus, sudah oke ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan indikator. Terus untuk baterainya sendiri, build quality-nya juga sudah oke, ini bagus. Oke. Nah, untuk deep gauge-nya sendiri, ini karena dia bersentuhan dengan beton, tembok gitu ya. Jadi dibikin itu adalah materialnya agak lebih fleksibel dari plastik ya. Jadi nggak gampang patah. Itu aja untuk build quality dari DCH133P2 ini. Oke, sekarang kita masuk ke fitur. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di DCH133P2 ini? Yang pertama, kita mulai dari spek dari unitnya dulu ya. Yang pertama, di sini sudah tertulis itu adalah 20 volt max ya untuk lithium ion 5Ah. Jadi include-nya itu seperti yang tadi 5Ah. Terus di sini tertulis untuk pengeboran ya, pengeboran di beton. Ini maksimumnya itu adalah 26 mm ya. Jadi maksimum ini ya. Untuk RPM-nya sendiri 0 sampai 1500 dan 0 sampai 550 RPM. Untuk mata bornya sendiri di sini sudah menggunakan SDS Plus. Nah, apa itu SDS Plus? Itu adalah ini ya. Jadi untuk
pemasangan matanya itu tanpa menggunakan kunci cak lagi ya. Karena pada saat kita ngebor di beton, sering mata bor selip gitu ya, sering mata bor muter, apalagi kalau diameter besar seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan mata bor biasa, pasti nanti mata bornya dia muter, slip. Makanya di sini menggunakan SDS Plus. Selanjutnya di sini itu adalah ada 3 fitur fungsi. Yang pertama di sini adalah untuk bor besi kayu. Nah, caranya gimana? Pada saat nanti kita menggunakan mata bor besi itu seperti ini, bulat ya, seperti ini. Nah, ini tidak akan bisa masuk langsung ke sini. Jadi, solusinya adalah kita beli namanya cak adapter. Ini opsional ya. Ini tidak include pada saat beli. Jadi, fungsinya itu adalah kita pasang seperti ini, adapter. Nah, seperti ini baru kita menggunakan untuk bor besi kayu. Ya. Nah, untuk pengeboran presisi ini kita tidak referensi karena sudah ada SDS Plus, sudah ada adaptor panjang, ditambah lagi dengan mata bor, otomatis nanti mata bornya dia nggak center putarannya seperti itu. Jadi ini memang fokusnya itu adalah untuk ngebor di beton. Terus yang selanjutnya, di sini ada fitur untuk ngebor di beton ya. Jadi ada lambang bor, ada lambang palu. Nah, nanti fiturnya itu adalah di sini. Ini lambang drill yang tadi, bor besi kayu. Caranya itu adalah mengganti cak adaptor seperti yang tadi. Terus di sini ada fitur lambang bor, lambang palu dan lambang bor ya. Nah, ini adalah memang fokusnya untuk ngebor di beton. Jadi cara pasangnya itu adalah mata bor seperti ini nih, mata bor. Jadi kita pasang. Nah, ini nggak bakalan bisa copot ya, karena sudah dikunci. Cara ngelepasinnya adalah ini kita tarik. Jadi ini mata bor tidak akan muter pada saat nanti kita ngebor di material beton. Selanjutnya di sini ada fitur itu adalah lambang chisel atau lambang palu ya. Jadi nanti ini kita ganti, jangan ini menggunakan untuk chisel ya. Ini mata bor. Ganti matanya itu adalah dengan mata chisel. Jadi chisel itu adalah mata pahat ya. Pahatnya itu adalah untuk pahat beton. Jadi bermacam-macam juga bentuk pahat, ada yang pointed, yang runcing seperti ini, ada yang flat seperti ini, itu adalah tergantung penggunaannya aja. Jadi nanti cara pemasangannya juga sama. Nah, seperti ini. Jadi di fitur ini tidak ada putaran ya. Jadi mesin itu tidak ada putaran. Jadi begitu ada dia hanya cuman maju mundur aja. Begitu ada beban baru nanti dia akan mukul. Jadi nanti kita akan demokan secara rinci juga untuk penggunaan ini. Nah, selanjutnya di sini itu adalah untuk daya pukulnya ini adalah 2,9 Joule. Jadi sekali pukul itu adalah 2,9 Joule pukulannya. Jadi cukup besar ya. Nah, di sini dapat unit charger sama dapat 2 baterai. Tidak lupa di sini adalah untuk motornya ini adalah sudah menggunakan brushless motor seperti itu. Oke. Nah, dan tidak lupa juga di sini adalah untuk di fitur baterai sudah dilengkapi juga adalah untuk indikator ya. Nah, ini baterainya baru sisa 1. Ini karena ini belum dicas karena masih baru. Jadi nanti kita akan cas terlebih dahulu. Baru nanti kita melakukan tes performance. Apalagi sih fitur yang penting di mesin ini, untuk switchnya ini bisa ada locknya ya. Jadi kalau misalkan ini posisinya di tengah-tengah, nah jadi nanti ini dia kekunci, jadi nggak bisa ditekan switchnya. Caranya itu adalah ditekan ke kiri, nah atau ke kanan. Jadi kalau misalkan ke kanan itu adalah pada saat kita ngebor. Kalau misalkan mata bornya kejepit, jadi nanti kita menggunakan putaran kiri untuk mengeluarkan mata bornya seperti itu. Ya, untuk fitur di sini, untuk handle-nya juga gampang untuk disetel, ya sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini juga ada fitur itu adalah untuk setting kedalaman pemakanan pada saat nanti kita melakukan pengeboran ya. Nah, misalkan seperti ini, kita menggunakan mata bor ini. Nah, jadi kita ukur jarak antara dari sini ke sini berapa. Jadi nanti supaya nanti kedalaman pengeboran semua mata bornya itu adalah semua misalkan di nabol atau visor. Jadi kedalamnya itu sama seperti itu ya. Itu adalah fitur-fitur penting untuk di mesin rotary hammer ini DCH133P2. Jadi ini adalah fokusnya itu adalah sudah untuk ngebor di materialnya itu adalah beton.
Sekarang kita akan melakukan tes performance DCH133P2 ini. Di materialnya itu adalah beton ya. Beton yang akan kita gunakan itu adalah beton dari Ready Mix, itu kekerasannya itu adalah K350. Untuk diameter yang kita gunakan itu adalah diameter mata bornya itu adalah ini 16 mm. Ya, diameternya 16 mm, hanya cuma satu bor aja kita gunakan. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa kali pengeboran di material beton yang sama seperti itu. Jadi standar kekerasan beton yang kita gunakan itu adalah ya untuk pengetesan kali ini adalah K350. Jadi nanti kita akan coba juga untuk melakukan chiseling ya. Chiselingnya itu adalah chiseling ringan seperti ini. Jadi nanti menggunakan, ini opsional ya, nggak include pada saat pembelian. Jadi kita menggunakan chisel yang pointed sama yang flat. Nah, penting yang saya edukasi di sini itu adalah maksimum pengeborannya itu adalah 26 mm. Nah, 26 mm ini adalah kapasitas maksimum. Dominannya atau kontinunya dari pagi sampai sore kita boleh melakukan pengeboran itu adalah cara supaya nanti mesinnya lebih efisien, efektif, dan umurnya itu lebih panjang gitu ya. Nah, jadi kita cara penentuannya itu adalah 26 mm dibagi 2 plus 3. Jadi jatuhnya itu adalah 26 bagi 2 adalah 13 plus 3, jadi jatuhnya itu adalah 16 mm. Jadi diameter yang boleh digebor dari pagi sampai sore setiap harinya itu maksimum itu adalah di 16 mm gitu maksudnya. Apakah 26 mm boleh digunakan? Boleh. Jadi kalau misalkan 2 lubang, 3 lubang, 4 lubang boleh. Tapi kalau misalkan dari pagi sampai sore, besok dari pagi sampai sore lagi, diameternya 26, kita harus naik ke speknya itu yang lebih tinggi. Seperti itu, jangan menggunakan mesin yang ini. Untuk chiseling nanti kita juga menggunakan chiselingnya itu adalah di sini. Chiseling di sini itu adalah chiselingnya ringan ya. Chiseling ringan itu adalah misalkan kita mau pasang bracket AC atau nanti mau pasang supaya AC-nya itu adalah supaya nanti lebih rapi. Jadi supaya nanti pipa-pipanya itu masukin ke dalam dinding itu bisa, atau nanti buat ganti keramik lantai, dinding gitu ya, kamar mandi itu boleh menggunakan chiseling ini ya. Tapi kalau misalkan satu dinding atau basement diratakan, jangan menggunakan mesin yang ini. Ada lagi nanti khusus mesinnya, berarti kita harus naik spek ke yang lebih tinggi seperti itu. Oke, ayo mari kita langsung saja untuk melakukan tes performance di mesin DCH133 ini. Adalah kita langsung ke tempat langsung pengetesan di outdoor. Oke, sekarang kita akan melakukan tes performance DCH133P2 ini. Jadi kita akan melakukan pengeboran di materialnya itu adalah material beton seperti ini. Mata bor yang kita gunakan itu adalah diameternya 16 mm ya. Nah, cara pemasangannya tadi kita udah edukasi, jadi tinggal didorong. Kalau ini udah dikunci ya, jadi dia nggak bakalan bisa lepas ya. Dan ini cara melepasnya pun juga gampang. Ini nanti kita tarik ke belakang. Nah, jadi nanti dia langsung lepas seperti itu. Karena ada alurnya ini berfungsi adalah untuk supaya nanti nggak slip ya pada saat nanti kita ngebor di material beton seperti itu. Oke, kita setting seperti ini aja. Oke, kedalamannya itu udah lebih kurang itu adalah 7 ya, 7 cm. Oke. Oke, kita setting di sini itu adalah karena kita ngebor di beton ya. Nah, oke, kita setting handle sesuai dengan ergonomis. Putaran kanan. Oke, ini sudah ready kita pakai, kita gunakan. Oke, kita setting begini. Oke, ready, go. Ready?
Sekarang kita tes performance itu adalah di posisinya itu adalah untuk bagian fiturnya chiseling ringan ya. Chiseling ringan, jadi nanti kita akan bobok di bagian pinggir sini. Jadi kalau misalkan pingin bobok tembok atau beton itu kita mulai dari pinggir-pinggir dulu ya, baru nanti masuk ke dalam. Jadi jangan langsung dari tengah bobok, jadi nanti nancep. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah pasang chiselnya dulu. Jangan menggunakan mata bor untuk memahat ya. Ini mata bor, jangan pernah menggunakan mata bor untuk pahat. Jadi gunakanlah itu adalah mata chisel seperti ini. Pertama kita gunakan yang pointed terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Terus pindahkan fiturnya itu adalah ini kita copot aja dulu karena ini fungsinya itu adalah pada saat bor beton sebenarnya. Kita taruh dulu. Nah, kita setting handle sesuai dengan ergonomisnya kita. Terus kita setting fiturnya. Nah, kalau tadi kan untuk bor beton ada pukulan, ada putaran. Sekarang tidak ada putaran, jadi dia hanya cuman maju mundur aja, tidak ada putaran seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan nggak ada beban, dia nggak kelihatan. Oke, ini sudah siap untuk kita tes. Sekarang kita akan tes performance itu adalah pada saat nanti kita menggunakan yang spade chisel ya, yang agak lebar. Nah, biasanya ini cocoknya itu gunakan untuk pada saat kita bongkar keramik ya, atau mungkin pada saat bikin alur di tembok. Nah, seperti itu. Jadi dia untuk permukaannya dia lebih lebar. Cara penggantiannya gampang sama seperti yang tadi. Ini kita tarik. Nah, tinggal tarik begini. Tinggal diganti chiselnya dengan yang pointed, yang flat, maksudnya adalah yang spade chisel yang lebih lebar. Nah, seperti ini. Oke, ini kita tes gini lagi. Setting handle. Ini sudah siap kita gunakan. Oke, ready, go. Oke, sekarang kita berada di kesimpulan ya. Kesimpulan untuk DCH133 ini sangat cocok sekali digunakan, dipakai di kontraktor ya. Misalkan seperti bikin frame yang bikin untuk gedung-gedung ya, kan naik ke tingkat-tingkat tinggi. Terus untuk bikin misalkan untuk bikin jalur atau instalasi listrik di basement atau di gedung-gedung gitu ya. Nah, ini sangat cocok sekali digunakan karena ini tidak menggunakan kabel listrik. Nah, seperti itu. Dan ini juga cocok digunakan untuk pasang misalkan di jalan tol, pasang rambu-rambu atau mungkin pasang kamera, CCTV. Bisa juga digunakan untuk memasang perangkat-perangkat untuk misalkan untuk mirror atau mungkin seperti mata kucing ya. Kalau misalkan di jalan tol itu kan ada tuh mata kucing, atau mungkin untuk safety lalu lintas di jalan raya. Karena kenapa? Karena ini tanpa menggunakan kabel, jadi langsung bisa digunakan seperti itu. Ini juga memiliki 3 fitur seperti yang sudah kita demokan tadi. Bisa digunakan untuk bor besi kayu. Syaratnya itu adalah kita harus beli cak adapter seperti ini, opsional ya. Bisa digunakan untuk bor beton.
maksimum itu adalah diameternya 26 mm. Dan ini juga bisa digunakan untuk chiseling ringan ya. Untuk misalkan untuk kontraktor AC, supaya nanti pemasangan AC-nya lebih rapi, lebih bagus. Jadi untuk pipanya itu lebih masuk ke dinding gitu ya, lebih rapi pemasangannya, bisa menggunakan mesin ini. Dengan jaminan after sales service dan kualitas dari DeWalt, saya rasa produk ini itu adalah rekomendasi dipakai di kontraktor atau di konstruksi, dan untuk pekerjaan-pekerjaan untuk pasang, misalkan untuk pasang kanopi, untuk pagar, nah segala macam. Untuk mesin ini itu sudah menggunakan piston ya. Makanya tadi pada saat kita bor di beton K350 itu tidak usah ditekan. Karena di dalamnya itu sudah ada mekanismenya, itu untuk pukulannya itu sudah menggunakan piston seperti itu. Nah, dengan jaringan after sales service dan kualitas dari DeWalt 3 tahun untuk mesin dan 1 tahun untuk baterai dan charger, ini sangat rekomendasi sekali dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari DeWalt. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.